Mari kita berdoa. Bapa kami yang berdiam di takhta kemuliaan sorga, kami datang lagi bersyukur, berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan yang kami rasakan hingga saat ini. Kami datang memuji Engkau ya Tuhan, kami datang memuliakan Engkau, meninggikan Engkau di dalam kehidupan kami. Namun kami menyadari ya Tuhan bahwa kami banyak kekurangan, pelanggaran dan dosa. Ampunilah kami semua. Karuniakanlah kekuatan kepada kami semua untuk tetap percaya kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari Sabat yang indah di mana kami dapat bersama-sama memulaikan akan ibadah ini. Kiranya Engkau akan beserta dengan kami dari permulaan acara pertengahan hingga akhirnya. Semua kegiatan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mau beserta kami. Terima kasih karena Engkau mau mendengar dan mau menjawab setiap permohonan kami sesuai dengan kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Shalom, selamat Sabat, pemirsa umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada acara Rumah Tangga pagi ini, kita akan melihat satu judul, Hidupkan Prinsip Agama yang Benar. Hidupkan kebenaran firman Tuhan yang diajarkan dalam Alkitab. Anak-anak kita adalah harta termulia yang Allah, yang Tuhan karuniakan dalam rumah tangga kita masing-masing. Maka kita diberikan tanggung jawab untuk menjaga, memelihara anak-anak kita yang harus kita pertanggungjawabkan apabila Yesus datang pada kali yang kedua. Anak-anak akan meniru apa yang dilakukan oleh orang tua. Para bapak, ibu adalah guru di dalam sekolah rumah tangga itu sendiri. Dan anak-anak adalah murid di dalam sekolah di rumah tangga kita masing-masing. Oleh karena itu, nada suara ayah dan ibu sangat penting. Kepribadian, pembawaan, tingkah laku ayah dan ibu pun sangat kita harus perhatikan. Tabiat ayah, tabiat ibu akan ditiru oleh anak-anak yang masih kecil. Anak-anak yang harus kita asuh di dalam rumah tangga kita sendiri. Anak-anak suka meniru orang tuanya. Oleh sebab itu, perhatian yang besar harus kita buat untuk memberikan kepada anak-anak kita pengaruh dan teladan yang benar. Lebih khusus dalam iman, dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dalam ayat 3 Yohanes pasal 1, ayat keempat dia katakan, bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar ketika melihat anak-anak hidup dalam kebenaran. Orang tua harus bersikap ramah, harus bersikap sopan. Orang tua harus bersikap tegas dan pasti dalam mendidik, membimbing anak-anak hidup dalam kebenaran. Maka sifat-sifat yang sama ini yang kita ajarkan kepada anak-anak kita akan dinyatakan oleh anak-anak di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Apabila tingkah laku orang tua terhormat dan jujur, maka anak-anak pun akan menjadi orang yang terhormat, akan menjadi orang yang jujur. Sama seperti kepribadian orang tua, sama seperti kepribadian bapa dan mama dalam hidup sifat mereka sehari-hari. Apabila orang tua suka menghormati Allah, suka beribadah kepada Allah, maka pasti anak-anak pun akan suka beribadah, akan suka datang kepada Allah. Maka anak-anak yang telah dididik dalam cara hormat dan takut akan Allah, tidak akan lupa melayani Allah dalam kehidupan mereka sehari-hari. Anak-anak harus dijaga sedapat-dapatnya dalam keributan dan bentuk apapun. Sebagai seorang ibu, ibu harus tenang.
Ibu tidak boleh tergesa-gesa dalam mendidik anak-anak mereka hidup dalam kebenaran. Orang tua harus waspada agar tidak bersikap kasar kepada anak-anak yang diberikan Allah kepada mereka, yang menjadi harta termulia dalam kehidupan mereka. Orang tua harus bebas dari segala suasana hal-hal yang akan membuat mereka jauh daripada kebenaran. Perangai yang ramah, pengendalian diri, sikap yang tenang, hidup yang sopan santun. Kita harus ajarkan kepada anak-anak berulang-ulang. Di saat kita duduk, di saat kita tidur, di saat kita berjalan, atau dalam situasi apapun, kita harus ajarkan ini kepada anak-anak kita. Dan kebenaran yang sudah diberikan kepada kita harus ingatkan berulang-ulang kali kepada anak-anak mereka. Di saat mereka masih ada dengan kita. Di saat mereka sudah pergi sekolah, tinggal di asrama, atau pendidikan yang lebih tinggi. Bahkan mereka pergi ke tempat yang jauh, ke kota-kota besar. Mereka tidak akan pernah berubah dari kebenaran-kebenaran yang sudah kita tanamkan di masa kecil mereka. Ini tanggung jawab yang mulia. Karena tidak ada artinya ketika anak-anak kita sukses di dunia ini, tapi mereka tidak sukses masuk dalam kerajaan surga. Tidak ada artinya ketika anak-anak itu mengambil gelar yang bermacam-macam, yang mungkin tidak dapat lagi ditulis kesuksesan mereka. Tapi kalau mereka gagal untuk mewarisi kerajaan surga, itu tidak ada artinya sama sekali. Jadi inilah beban moral yang harus kita orang tua, yang harus papa mama ingat. Seperti yang sudah ditekankan ayat tadi dalam 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar ketika melihat anak-anak ini selalu hidup dalam kebenaran dari masa kecil, masa remaja, orang muda, bahkan mereka menikah. Mereka pun akan menjadi orang tua yang bertanggung jawab, yang akan mendidik anak-anak mereka pun untuk hidup dalam kebenaran. Dan dalam situasi era globalisasi saat ini, kita harus berhati-hati. Orang tua harus banyak berdoa, bahkan mempuasakan anak-anak kita, supaya tidak terikut dengan cara-cara dunia. Tidak terbiasa dengan cara-cara dunia saat ini yang membuat mereka jauh dari Yesus. Bahkan ada yang sudah ketagihan game online. Dan banyak cara-cara yang setan pakai untuk mereka jauh daripada Tuhan. Banyak yang digunakan setan untuk mereka meninggalkan kebenaran-kebenaran, terpengaruh dengan obat-obat terlarang, terpengaruh dengan makan minum yang dilarang oleh Tuhan, atau apa saja yang mereka lakukan di luar sana, yang mereka lakukan yang untuk menghormati teman, untuk menghormati sahabat mereka. Mereka lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi kalau kita sudah bimbing di dalam rumah tangga yang takut akan Tuhan, kita sudah bimbing dalam rumah tangga yang selalu setia beribadah kepada Tuhan, hal-hal ini tidak akan terjadi. Banyak contoh di dalam Alkitab seperti Yusuf. Walaupun dia sudah pergi jauh dari orang tua, dia pergi di tempat yang jauh dari kebenaran di Mesir, tapi dia tetap mempertahankan akan kebenaran itu. Demikian juga Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ditawan di Babylon, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, tapi karena dari kecil sudah ditanamkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, mereka tetap memilih teguh untuk setia kepada Allah daripada setia kepada manusia. Mereka tetap mempertahankan kebenaran-kebenaran itu. Nyawa sekalipun menjadi tantangan, mereka tetap setia kepada Tuhan. Nyawa yang menjadi ancaman, mereka tetap teguh dalam mempertahankan iman mereka.
yang sudah diajarkan oleh orang tua berulang-ulang, yang sudah diajarkan oleh orang tua di saat tidur, di saat berjalan, di saat makan, dan di saat situasi apapun. Orang tua tidak habis-habisnya, tidak putus-putusnya mengingatkan kebenaran-kebenaran itu, dan mereka tetap teguh. Yusuf, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi teladan kepada anak-anak kita, menjadi contoh kepada anak-anak kita. Dan biarlah keteguhan Yusuf, keteguhan Daniel, keteguhan Sadrak, Mesak, Abednego boleh menjadi bagian anak-anak kita, boleh menjadi bagian cucu-cucu kita, dimanapun mereka berada. Kita doakan mereka boleh sukses di dunia ini, bahkan sukses masuk dalam kerajaan surga. Dalam nama Yesus. Amin. Saat ku ketakutan dan air mata di pipiku, ada Tuhan yang setia padaku. Bila ku rasa lemah dan hatiku berduka, padaku Tuhan tetap setia. Setiap janji Dia tepati, yang tak mungkin ku lakukan Dia buat untukku. Tuhan setia, setia padaku. Ku rasa kasih dan anugerah-Nya. Walaupun aku ragu dan gagal percaya, Tuhan setia, setia padaku. Bila hatiku merenung saat ku ingkar berdoa, Tuhan tetap setia padaku. Hari yang ku lalui melupakan Tuhanku, tapi Tuhan tetap setia. Tiap kali ku datang padanya, tangannya selalu terbuka menyambut aku. Tuhan setia, setia padaku. Ku rasa kasih dan anugerah-Nya. Walaupun aku ragu dan gagal percaya, Tuhan setia, setia padaku. Walaupun aku ragu dan gagal percaya, Tuhan setia, setia.
Shalom, senang sekali boleh kembali menyapa sahabat-sahabat sekalian dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan kami Cornelius Media. Kami terus menghimbau, mari mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat di tempat kita masing-masing sebelum saudara-saudara mengikuti program ini. Kita sudah tiba di pelajaran yang ke-6 dengan tema memahami pengorbanan. Saya Pendeta Edward Taliwongso ditemani oleh Pendeta Felix Gosal dan Pendeta Widodo Purwanto. Kita akan masuk lebih dalam, tapi sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan oleh karena pengorbanan-Mu memberikan kepada kami pengharapan dan pemulihan untuk menikmati hidup yang kekal dan terbebas dari dosa. Sekarang ini kami mau mendalami mempelajari tentang pengorbanan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ada 4 bagian dalam program ini. Yang pertama kita melihat dasar Alkitabiah pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan. Yang ketiga pokok pikiran yang muncul dari pelajaran hari per hari. Dan di bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat dasar Alkitabiah. Yesaya 1 ayat 2-15, Allah menegur umatnya yang memberontak dan menolak nasihatnya meskipun mereka rajin beribadah, karena ibadah mereka tidak disertai ketaatan dan pertobatan. Lalu ada Ibrani 10 ayat 3-10, korban hewan dalam hukum Taurat hanya mengingatkan dosa dan tidak menyempurnakan manusia. Tetapi Yesus menggenapi kehendak Allah dengan menjadi korban yang sempurna. Pengkhotbah 12 ayat 1-11. Manusia diingatkan untuk mengingat penciptanya sejak masa muda karena masa tua datang dengan kesulitan. 1 Korintus 5 ayat 7. Jemaat diajak untuk membuang dosa dari kehidupan mereka seperti ragi lama. Oleh karena Kristus, anak domba Paskah, telah dikorbankan. Lalu ada Hagai 2 ayat 7-9. Tuhan menjanjikan kemuliaan rumahnya yang baru akan melebihi yang sebelumnya, karena ia akan mengguncang bangsa-bangsa dan memberi damai sejahtera. Yesaya 6 ayat 1-5. Yesaya mengalami penglihatan tentang kemuliaan Tuhan yang memenuhi bait suci. Dia menyadari ketidaklayakannya sebagai manusia berdosa. Lalu ada Wahyu 4 ayat 7-11. Penglihatan Yohanes tentang makhluk-makhluk sorgawi yang terus-menerus memuji Allah sebagai pencipta segala sesuatu. Sekarang mari kita lihat judul memahami pengorbanan. Apa pengertian pengorbanan dan sistem pengorbanan, dan apa dasar aturan harus ada pengorbanan di dalam konteks pelajaran Sekolah Sahabat kita ini. Jadi pengorbanan adalah tindakan memberikan sesuatu yang bernilai, biasanya berupa hewan, untuk menyatakan penebusan dosa atau sebagai simbol penyerahan diri kepada Allah. Nah, dalam Perjanjian Lama, pengorbanan itu terutama berupa kurban hewan sebagai lambang penebusan dosa dan pengampunan dari Allah. Sistem pengorbanan ini adalah sebenarnya rangkaian aturan dan prosedur yang ditetapkan Allah di dalam kitab suci, terutama dalam kitab-kitab Musa. Nah, di mana hewan yang tak bercacat ini dipersembahkan di atas mezbah sebagai lambang pengampunan dosa dan pendamaian antara manusia dan Allah. Dasarnya adalah prinsip bahwa di dalam Ibrani 9 ayat 22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi pengorbanan itu menjadi simbol dari pengampunan Allah melalui korban pengganti, di mana puncaknya itu digenapi pada waktu pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Yohanes 1 ayat 29. Kita bertanya, mengapa harus ada pengorbanan dalam konteks Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan bahkan di zaman akhir? Siapa yang harus melakukannya dan apa yang harus dikorbankan? Nah, dalam konteks Perjanjian Lama, mengapa ini terjadi? Ini sebagai sarana untuk menunjukkan pengampunan dosa melalui korban pengganti, serta ini sebagai pengajaran simbolis. Saya ulangi, pengajaran simbolis atau
ilustrasi tentang datangnya Mesias, anak domba Allah. Siapa yang melakukannya, melaksanakannya, yaitu Imam Lewi yang bertugas di kemah suci atau bait Allah. Apa yang dikorbankan? Yaitu hewan yang tidak bercacat. Itu bisa jadi domba, kambing, bahkan juga lembu atau burung. Nah, dalam konteks perjanjian baru, ini untuk menggenapi sistem pengorbanan di dalam Yesus Kristus yang adalah korban sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu berkali-kali. Dan siapa yang jadi korban? Yesus sendiri sebagai anak domba Allah yang dikorbankan bagi seluruh umat manusia. Diri Yesus Kristus, tubuh dan darahnya di kayu salib. Itu perjanjian baru. Nah, sekarang bagaimana dalam konteks zaman akhir ini? Kita tahu bahwa tidak ada lagi pengorbanan hewan atau korban fisik. Mengapa? Karena Yesus telah menggenapi semuanya once and for all. Artinya, yang dikehendaki Allah sekarang ini adalah hidup kita yang dipersembahkan kepada Allah dalam ketaatan dan ibadah. Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa apa yang harus dikorbankan, yaitu hidup yang dipersembahkan sebagai ibadah yang sejati. Kapan pengorbanan ini akan berakhir? Pengorbanan dalam bentuk fisik, yaitu hewan atau korban nyawa, itu telah berakhir dengan kematian Yesus di kayu salib sebagai korban yang sempurna menurut Ibrani 10 ayat 10 sampai 14. Namun, pengorbanan kita dalam bentuk penyerahan diri, ibadah, ketaatan kepada Allah, ini akan terus berlangsung sampai kekekalan sebagai bentuk penghormatan dan syukur kita kepada Allah yang telah lebih dahulu berkorban untuk kita. Ellen White menegaskan hal ini dalam Christ in His Sanctuary halaman 66. Dia katakan, pelayanan korban yang menunjuk kepada Kristus telah berlalu, tetapi mata manusia tertuju kepada korban sejati untuk dosa dunia. Imamat duniawi telah berhenti, tetapi kita memandang kepada Yesus, pelayan perjanjian baru. Kristus telah datang sebagai imam besar dari hal-hal baik yang akan datang, melalui kemah yang lebih besar dan lebih sempurna yang tidak dibuat dengan tangan manusia. Dengan darahnya sendiri, ia masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus. Kita tiba pada ayat hafalan Wahyu pasal 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya. Karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Mari kita lihat apa kisah yang mendahului ayat ini. Wahyu pasal 5 ini adalah lanjutan penglihatan dari Wahyu pasal 4. Di mana Yohanes melihat takhta Allah di surga, Allah Bapa duduk di takhta dikelilingi oleh 24 tua-tua, kemudian di sana ada 4 makhluk dan pemandangan kemuliaan surgawi. Dalam pasal 5, fokus kemudian beralih kepada gulungan kitab yang tersegel dan kemudian ada pencarian tentang seseorang yang layak untuk membuka gulungan ini. Wahyu pasal 5 ayat 2 mencatat jika seorang malaikat berseru, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu? Tidak ada seorang pun yang ditemukan layak sehingga Yohanes kemudian menangis. Tetapi salah satu tua-tua itu memberitahu bahwa singa dari suku Yehuda telah menang dan layak membuka gulungan itu. Nah, Yohanes kemudian melihat anak domba yang telah disembeli ini mengambil gulungan itu dan kemudian makhluk-makhluk hidup atau 4 makhluk itu serta tua-tua, 24 tua-tua menyembahnya sambil menyanyikan lagu baru. Nah, kalau begitu siapa mereka? Siapa engkau yang telah disembeli sehingga layak menerima gulungan kitab dan membuka meterai-meterai tersebut? Nah, saudaraku yang terkasih, mereka di sini mengacu kepada 4 makhluk dan juga 24 tua-tua yang berada di sekitar takhta. Secara konteks, jika kita baca ayat 8 ayat sebelumnya, di sana kita akan dapati bahwa saat anak domba ini mengambil gulungan kitab itu, maka tersungkurlah keempat makhluk
kemudian ke-24 tua-tua, mereka masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 772 dikatakan bahwa mereka di sini merujuk kepada 24 tua-tua dan mungkin juga 4 binatang yang ada di situ atau 4 makhluk. Nah, saudara, 24 tua-tua ini siapa? 24 tua-tua di sini merujuk kepada manusia yang telah ditebus, sedangkan 4 makhluk ini merujuk pada makhluk surga atau malaikat. Banyak ahli Seventh-day Adventist yang menyimpulkan bahwa 4 makhluk ini adalah bagian dari malaikat tingkat tinggi seperti kerubim atau serafim. Ranko Stefanovic di dalam bukunya Revelation of Jesus Christ halaman 194 mengatakan jika mereka atau malaikat-malaikat ini bergabung dengan seluruh alam semesta dalam sorak-sorai aklamasi kepada Raja Alam yang baru saja dinobatkan. Nah, kalau begitu siapa engkau di dalam ayat inti kita? Engkau di sini merujuk kepada anak domba yang telah disembelih, yaitu Yesus Kristus, di mana Yesus di sini digambarkan sebagai singa dari suku Yehuda dan anak domba yang telah disembelih. Nah, mari kita lanjut. Apa pengertian nyanyian baru di dalam ayat inti kita, kemudian gulungan kitab, kemudian meterai-meterai, kemudian engkau telah disembelih dan dengan darahmu membeli, kemudian apakah yang dimaksud dengan standar sehingga ia layak menerima gulungan itu? Nah, mari kita mulai dengan yang pertama. Apa pengertian dari nyanyian baru ini? Nah, nyanyian baru ini merupakan pujian yang belum pernah dinyanyikan sebelumnya. Nyanyian ini adalah pengalaman umat yang telah ditebus. Ellen G. White di dalam Early Writings halaman 110 mengatakan bahwa nyanyian ini hanya dapat dinyanyikan oleh mereka yang telah ditebus oleh darah anak domba. Kemudian yang kedua, apa pengertian gulungan kitab? Nah, gulungan kitab yang dimeteraikan dengan 7 meterai ini dipahami sebagai rencana keselamatan Allah atau catatan sejarah dunia atau dokumen perjanjian keselamatan yang berisi nasib seluruh umat manusia. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 771 mengatakan bahwa gulungan ini berisi rencana Allah bagi umat manusia, termaksud penghakiman dan penebusan. Ellen G. White di dalam Testimonies volume 5 halaman 752 mengatakan, dalam tangannya ada buku, gulungan catatan sejarah, peristiwa-peristiwa ilahi, sejarah nubuatan dari bangsa-bangsa dan gereja. Nah, mari kita lanjut kepada pengertian tentang meterai-meterai. Apa yang dimaksudkan dengan meterai-meterai? Nah, saudaraku, meterai-meterai di sini merujuk pada dokumen legal yang ada pada zaman Roma. Artinya pada zaman itu kalau sebuah dokumen ada meterai di sana, maka itu berarti dokumen tersebut adalah sebuah dokumen legal. Nah, dokumen yang dimeteraikan ini tidak dapat dibuka oleh sembarang orang. Dan hanya orang yang punya wewenang yang dapat membuka dokumen yang dimeteraikan. Sedangkan angka 7 ini melambangkan kelengkapan atau kesempurnaan penyegelan dokumen yang ada di dalam Wahyu pasal 5 ini. Nah, Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 772 mengatakan bahwa meterai-meterai ini menandakan bahwa isi gulungan tersebut tersembunyi dan hanya dapat dibuka oleh yang berwenang. Ellen G. White di dalam Early Writings halaman 279 sampai 280 mengatakan bahwa pembukaan meterai-meterai menyingkapkan rencana Allah yang berurutan. Nah, mari kita lihat apa pengertian telah disembelih dan dengan darahmu membeli. Nah, saudaraku yang terkasih, ungkapan ini merujuk pada kematian Kristus di kayu salib sebagai pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Darahnya adalah simbol kehidupan yang diberikan untuk membayar harga dosa dan membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Di dalam The Acts of the Apostle halaman 33, di sana dikatakan bahwa dengan darahnya ia atau Yesus telah membeli penebusan bagi kita. Kemudian yang terakhir, mengapa ia layak? Nah, saudaraku yang terkasih, kelayakan yang dimaksudkan di sini merujuk pada hak legal dan juga moral Kristus
untuk membuka gulungan karena pengorbanannya. Nah, standar kelayakan ini ditentukan oleh paling sedikit ada 4 hal. Yang pertama, kenapa sampai Yesus itu layak untuk membuka? Oleh karena yang pertama, keilahiannya sebagai Allah. Kemudian yang kedua, kemanusiaannya yang menjadikan dia penjamin bagi manusia. Kemudian yang ketiga, kehidupannya yang tidak berdosa. Dan yang keempat, pengorbanannya yang sempurna untuk menebus manusia. Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 212 mengatakan bahwa hanya dia sendiri yang layak karena kemenangan yang hanya bisa diperoleh oleh Yesus. Artinya kenapa sampai Yesus yang layak? Karena Yesus memiliki kemenangan yang hanya dia sendiri dapat peroleh lewat pengorbanannya. Kita berpindah kepada pokok pembahasan pengorbanan yang sia-sia. Dalam konteks pelajaran sekolah sahabat, apa yang dimaksud pengorbanan yang sia-sia dan siapa contohnya? Pengorbanan yang sia-sia dalam konteks pelajaran sekolah sahabat sederhananya ialah pengorbanan yang tidak diterima Allah atau kasarnya ditolak oleh Tuhan. Contoh pertama yang diangkat ialah pengorbanan yang dipersembahkan oleh Kain. Kejadian pasal 4 ayat 3-5 menceritakan bahwa Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Mengapa pengorbanan Kain tidak diindahkan atau tidak diterima Allah? Ialah karena Kain tidak mengikuti atau menuruti petunjuk dan perintah Tuhan dalam mempersembahkan pengorbanannya. Alfa Omega Jilid 1 halaman 74 mengatakan, Kain datang ke hadapan Allah disertai persungutan dan tidak percaya di dalam hatinya sehubungan dengan korban yang dijanjikan itu dan perlunya persembahan korban itu. Pemberiannya tidak menyatakan adanya pertobatan dari dosanya. Ia merasa bahwa adalah sebuah kelemahan untuk mengikuti dengan seksama akan rencana yang telah digariskan oleh Tuhan untuk mempercayakan keselamatan itu dengan sepenuhnya kepada penebusan juru selamat yang telah dijanjikan. Ia memilih untuk bergantung kepada diri sendiri. Ia mau mengandalkan jasa baiknya sendiri. Ia menghadapkan persembahannya itu sebagai satu jasa baiknya kepada Tuhan. Itulah sebabnya persembahannya ditolak. Intinya, Kain sengaja menolak mengikuti perintah Tuhan tentang pengorbanan itu dan dengan demikian mengabaikan bagian yang memerlukan pengakuan akan kebutuhan seorang penebus. Contoh yang kedua ialah pengorbanan bangsa Israel yang ditolak juga oleh Tuhan. Yesaya 1 ayat 11 mengatakan, "Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak?" Firman Tuhan, "Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai." Ayat 13 bagian A katakan, "Jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku." Nah, mengapa korban-korban yang dipersembahkan bangsa Israel ditolak Allah? Andrews Bible Commentary halaman 843 mengatakan bahwa apa yang ditolak Allah adalah kemunafikan mereka. Mereka coba menyembunyikan kejahatan-kejahatan mereka di balik korban-korban persembahan mereka, namun hati tidak diisi dengan penyesalan dan pertobatan. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 4 halaman 97 juga mengomentari bahwa mereka rela mempersembahkan korban tetapi tidak memberikan hati mereka kepada Tuhan. Mereka tidak memahami kebutuhan mereka akan seorang juru selamat atau arti dari pembenaran. Itulah sebabnya di halaman yang sama Bible Commentary kita menyimpulkan bahwa korban yang dipersembahkan tanpa penyesalan dan pertobatan yang tulus adalah korban yang sia-sia. Korban-korban itu tidak berharga. Nah, sekarang apa pengorbanan yang tidak sia-sia dan apa syarat pengorbanan dapat diterima? Pengorbanan yang tidak sia-sia adalah kebalikan dari pengorbanan yang sia-sia tentunya. Pengorbanan yang berkenan dan diterima dalam pandangan Allah. Conflict and Courage halaman 158 mengatakan, persembahan-persembahan itu dirancang untuk menyatakan penyesalan dari pihak pemberi persembahan atas dosa dan iman kepada Kristus serta untuk menjanjikan ketaatan di masa depan kepada hukum Allah. Tetapi tanpa penyesalan, iman dan hati yang taat, persembahan-persembahan itu tidak ada artinya. Pengorbanan itu tidak ada nilainya di hadapan Allah. Dengan demikian, syarat pengorbanan dapat diterima oleh Allah ialah pengorbanan harus disertai dengan iman, penyesalan, dan hati yang taat. Iman. Ambil contoh persembahan Habel yang diindahkan Allah. Ibrani 11 ayat 4 bagian A katakan,
Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kemudian hati yang menyesal. Pemazmur katakan dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Selanjutnya hati yang taat atau bertobat dalam konteks hal ini. Yesaya 56 ayat 1 mengatakan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan. Kemudian ayat 2, berbahagialah orang yang melakukannya dan anak manusia yang berpegang kepadanya dan yang menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Ayat 7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku, kata Tuhan di sini, akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka. Satu lagi, menurut Ibrani 13 ayat 16, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat tema darah lembu dan kambing. Mengapa harus ada pengorbanan dengan menumpahkan darah? Apa maknanya? Nah, kita tahu bahwa pengorbanan dengan menumpahkan darah itu oleh karena ada prinsip di Ibrani 9 ayat 22, yaitu tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Mengapa? Oleh karena darah itu melambangkan nyawa. Dan penumpahan darah dalam pengorbanan menunjukkan pengalihan hukuman dosa dari orang berdosa kepada korban pengganti. Dan kalau kita baca, ini memiliki arti bahwa darah itu dalam pengorbanan adalah simbol dari kehidupan yang diberikan sebagai ganti hukuman mati akibat dosa. Jadi setiap pengorbanan hewan di perjanjian lama ini menjadi lambang kematian Yesus, anak domba Allah yang nanti akan mati untuk dosa seluruh umat manusia. Ellen White menekankan hal ini dalam The Bible Echo Juli 15 tahun 1893 ketika dia katakan, melalui lembaga sistem pengorbanan yang bersifat simbolis, kematian Kristus senantiasa diingatkan kepada manusia yang bersalah agar ia dapat lebih memahami hakikat dosa, akibat dari pelanggaran, dan nilai dari persembahan ilahi. Jadi sistem ini dibuat supaya manusia terus melihat dan meresapi harga, nilai yang harus dibayar, yaitu kematian nyawa seseorang demi pengampunan dosanya. Seandainya tidak ada dosa, dia melanjutkan, manusia tidak akan pernah mengenal kematian. Namun, dalam korban tak bersalah yang dibunuh oleh tangannya sendiri, manusia menyaksikan buah dari dosa. Kematian anak Allah demi dirinya, ia melihat sifat hukum yang tak berubah yang telah dilanggarnya, dan dengan mengakui dosanya, ia bergantung pada jasa anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Mengapa harus menggunakan anak domba dan apa bedanya dengan kambing dalam perjanjian lama contohnya? Nah, anak domba itu digunakan oleh karena anak domba adalah simbol ketidakbersalahan, kelemah lembutan, dan kepatuhan yang sempurna. Sebagai binatang yang bersih, tak bercacat, anak domba itu menggambarkan Kristus sebagai korban yang sempurna, yang tidak berdosa, yang lemah lembut, dan yang patuh kepada rencana keselamatan Allah. Bagaimana dengan perbedaannya dengan kambing? Nah, anak domba ini biasanya digunakan dalam korban bakaran, korban pagi dan petang, serta korban Paskah, yang semuanya ini sebenarnya menunjuk kepada Yesus sebagai korban yang sempurna. Sementara kambing sering digunakan dalam hari pendamaian, Imamat pasal 16, di mana sebenarnya ada dua kambing yang dipilih. Satu sebagai korban penghapus dosa, dan satu lagi sebagai scapegoat atau kambing hitam yang membawa dosa umat ke padang gurun, menggambarkan transfer, pemindahan dosa, dan penghukuman iblis pada akhirnya nanti. Kita mungkin bertanya, mengapa Yesus harus mati? Dan apa pengorbanan kita saat ini bagi dosa kita? Mari kita lihat mulai dari pertanyaan pertama, mengapa Yesus harus mati? Yesus harus mati sebagai pemenuhan dari semua simbol pengorbanan di dalam perjanjian lama.
Yesus menjadi korban yang sempurna dan tak bercacat yang dapat menghapus dosa manusia secara kekal. Itu sebabnya tidak perlu berulang-ulang. Kematian adalah satu-satunya cara untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah yang kudus. Karena dosa mengharuskan hukuman mati. Dan hanya Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia yang dapat menanggung hukuman itu untuk kita. Kembali Ellen White dalam The Bible Echo Juli 15 tahun 1893 menegaskan hal ini. Dia katakan, melalui rencana keselamatan, keadilan dan belas kasihan Allah sepenuhnya dibenarkan. Dan untuk selama-lamanya pemberontakan tidak akan pernah muncul lagi. Penderitaan tidak akan pernah lagi menyentuh alam semesta Allah. Dengan kata lain, dengan kematian dan pengorbanan Yesus, ketika kita melihat betapa kejamnya dosa itu, maka kita tidak akan lagi tergoda untuk melakukan pemberontakan kembali di masa yang akan datang. Ellen White melanjutkan, kepada manusia yang jatuh telah diungkapkan rencana pengorbanan yang tak terbatas, melalui mana keselamatan akan disediakan. Tidak ada yang dapat menebus dosa manusia, kecuali kematian anak Allah yang terkasih, dan Adam kagum akan kebaikan Allah dalam menyediakan tebusan sebesar itu bagi orang berdosa. Bagaimana respon saudara dan saya saat ini? Bagaimana pengorbanan kita saat ini? Saat ini saudaraku, kita tidak lagi mempersembahkan hewan sebagai korban, tetapi kita mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup dalam ketaatan dan ibadah kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Pengorbanan kita adalah penyangkalan diri, pelayanan kasih kepada sesama, dan hidup dalam kesetiaan kepada Kristus. Inilah korban yang dicintai dan disukai oleh Allah. Kita tiba pada pokok pembahasan mengenai domba Paskah. Nah, mengapa harus ada domba Paskah pada zaman Perjanjian Lama dan Baru? Apa artinya dan apa arti Paskah dalam konteks pelajaran sekolah sahabat kita? Nah, saudaraku yang terkasih, domba Paskah dalam Perjanjian Lama itu adalah simbol yang merujuk kepada pengorbanan Yesus sebagai anak domba Allah di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama, darah domba Paskah itu menyelamatkan umat Israel dari maut, Keluaran pasal 12 ayat 13. Sementara di dalam Perjanjian Baru, darah Kristus menebus manusia dari dosa, 1 Korintus pasal 5 ayat 7. Paskah sendiri melambangkan penebusan melalui pengorbanan substitusi. Artinya domba mati menggantikan manusia, sebagaimana gambaran Yesus yang akan mati menggantikan orang berdosa. Di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 552 menjelaskan bahwa domba Paskah di dalam Perjanjian Lama adalah lambang yang digenapi oleh Yesus ketika dia disalibkan. Nah, saudara, Tula terakhir di Mesir mengungkapkan bahwa manusia membutuhkan darah penebusan dan hanya dapat dipenuhi seutuhnya di dalam kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu di dalam Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 1 halaman 614 di sana dikatakan bahwa domba Paskah itu menjadi simbol penyelamatan ilahi sejak awal. Pengorbanan domba yang tidak bercacat menunjukkan kebutuhan akan korban yang sempurna untuk menutupi dosa manusia. William Shea, seorang teolog Advent di dalam Symposium on Revelation, halaman 378 menjelaskan bahwa kematian atau waktu kematian Kristus di kayu salib pada hari Paskah bukan kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah yang mendetail untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah penggenapan dari sistem korban Perjanjian Lama. Pelajaran sekolah sahabat kita menjelaskan jika Paskah bukan hanya peristiwa historis Israel, tetapi simbol universal penebusan melalui darah Kristus. Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 242 mengatakan, Yesus menggenapi seluruh simbol korban Paskah. Dia tidak hanya mati sebagai korban, tetapi hidupnya yang sempurna menjadi kebenaran yang diberikan kepada umat percaya. Nah, kalau begitu, apa pengertian domba di dalam buku Wahyu?
apakah sama dengan domba Paskah? Nah, saudaraku, di dalam kitab Wahyu, Yesus digambarkan sebagai anak domba hampir 30 kali. Dan gambaran ini memiliki makna yang mendalam tetapi juga beragam. Di dalam Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 771, di sana dikatakan bahwa simbolisme anak domba dalam Wahyu bersifat multidimensional, menunjukkan Kristus sebagai domba yang disembeli, tetapi juga sebagai pemenang yang bangkit dan berkuasa. Nah, ada persamaan dan juga perbedaan antara domba Paskah dan anak domba di dalam kitab Wahyu. Yang pertama, persamaan. Apa persamaan antara domba Paskah dan domba atau anak domba dalam kitab Wahyu? Nah, keduanya di sini melambangkan Yesus sebagai korban penebus yang tidak bercela. Kita bisa baca itu dalam 1 Petrus 1 ayat 19, kemudian Wahyu pasal 5 ayat 6. Jadi persamaannya jelas bahwa keduanya melambangkan Yesus yang adalah korban penebus yang tidak bercela. Nah, sedangkan perbedaannya, kita dapat melihat bahwa domba Paskah ini menekankan korban substitusi, menggantikan nyawa manusia. Sedangkan domba di dalam Wahyu ini menekankan kemenangan dan kepemimpinan Yesus sebagai Raja segala Raja. Wahyu pasal 17 ayat 14. Nah, Ranko Stefanovic di dalam Revelation of Jesus Christ halaman 206 mengatakan dalam Wahyu, anak domba adalah simbol paradoks yang kuat. Ia adalah korban yang disembeli tetapi berdiri tegak di dalam kemenangan. Terima kasih pendeta. Pokok penting selanjutnya yang akan kita bahas adalah Yesus di bait suci. Apa maksud adanya bait suci? Apakah kemudian bait suci sama dengan gereja? Kalau beda layout dan peralatan serta fungsi, apa perbedaannya dan mengapa? Serta apa arti kemuliaan Shekinah di bait suci? Sebelum bait suci dibangun secara permanen oleh Salomo berdasarkan rencana dan rancangan Daud ayahnya, bait suci telah ada dengan istilah kemah suci atau tabernakel yang didirikan oleh Musa atas petunjuk Tuhan. Dan sifatnya saat itu masih portable atau bisa dibongkar pasang dan mudah dibawa kemana-mana atau berpindah-pindah. Sekarang apa maksud ada bait suci? Keluaran 25 ayat 8 dan 9 mengatakan, dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Jadi maksud mendasar dari adanya bait suci ialah agar Allah bisa berdiam di tengah-tengah umatnya. Itulah sebabnya tabernakel atau kemah suci, bahasa asli perjanjian lamanya adalah mishkan, yang artinya dwelling, diterjemahkan tinggal atau berdiam. Selain itu, istilah kemah suci ini juga berkaitan dengan istilah Ka'bah atau sanctuary, yang dalam bahasa Ibrani adalah mikdash, yang artinya a place set apart, tempat yang diasingkan atau tempat kudus bagi Tuhan. Andrews Bible Commentary halaman 226 mendaftarkan 3 maksud adanya bait suci. Yang pertama, sebagai tempat kudus, tempat Allah berdiam di tengah-tengah umatnya. Yang kedua, sebagai kemah pertemuan di mana Allah dan manusia atau umatnya bertemu. Dan yang ketiga, tempat di mana orang Israel, umat Allah, dapat datang membawa korban persembahan kepada Allah sebagai suatu simbol atau bayangan kepada juru selamat. Tempat di mana umatnya bisa memperoleh pengampunan dan pendamaian. Tempat di mana masalah dosa diselesaikan melalui simbol pengorbanan di bait suci atau kemah suci. Nah, sekarang tentang gereja dan bait suci. Walaupun dalam pengertian teologi tertentu memiliki persamaan, namun bait suci dan gereja berbeda. Struktur layout perabotan beserta fungsinya berbeda dibandingkan dengan gereja. Dari segi layout, bait suci memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pelataran luar, tempat umum di mana orang Israel datang membawa hewan, korban yang menjadi korban bakaran atau korban pengampunan dosa. Kemudian di pelataran luar ini juga terdapat mezbah korban bakaran yang terbuat dari tembaga, tempat untuk membakar hewan korban, serta bejana pembasuhan yang digunakan imam untuk membasuh. Kemudian bagian yang kedua ialah tempat kudus atau holy place yang hanya bisa dimasuki oleh imam.
Di dalam ruang kudus ini terdapat meja roti sajian, di mana diletakkan 12 roti tidak beragi yang disediakan oleh imam-imam dan diganti setiap hari Sabat. Kemudian ada juga kandil emas menorah atau 7 kaki dian yang merupakan sumber cahaya di ruang kudus ini. Dan itu juga adalah simbol terang ilahi dan kehadiran Roh Kudus. Setelah itu, di sana di ruang kudus ada mezbah ukupan yang berfungsi sebagai tempat pembakaran dupa yang melambangkan doa yang naik di hadapan Allah. Bagian yang ketiga adalah ruang yang maha kudus atau most holy place yang hanya dimasuki oleh imam besar sekali dalam 1 tahun, yaitu pada hari pendamaian atau Atonement Day atau biasa disebut Yom Kippur. Isinya adalah tabut perjanjian yang merupakan simbol kehadiran Allah. Di dalamnya tersimpan loh hukum, buli-buli emas berisi mana, serta tongkat Harun yang bertunas, berbunga, dan berbuah. Gereja tidak memiliki layout yang sama, demikian juga perkakas-perkakas khusus seperti yang ada di Bait Suci. Di Bait Suci ada juga dinding pemisah yang memisahkan antara orang Israel dan non-Israel. Orang-orang Gentiles tidak boleh melewati tembok pemisah itu. Mereka hanya diperbolehkan berada di luar tembok pemisah itu. Gereja tidaklah demikian. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kemuliaan Shekinah di Bait Suci? Shekinah adalah istilah Yudaisme yang merujuk pada kehadiran Allah dan sering dihubungkan dengan kemuliaannya atau cahaya atau awan supernatural yang muncul di atas tabut perjanjian. Menurut Keluaran 40 ayat 34, Imamat 16 ayat 2, 2 Samuel 6 ayat 2, 1 Raja-Raja 8 ayat 10, 2 Tawari 5 ayat 13, Mazmur 80 ayat 1, Yesaya 37 ayat 16, dan Yehezkiel 9 ayat 3. Dan menurut Ibrani 1 ayat yang ketiga, Yesuslah gambaran dari kehadiran Allah dan juga cahaya kemuliaannya. Pena Inspirasi katakan dalam buku That I May Know Him halaman 101 bahwa Shekinah Glory adalah tanda kehadirannya yang kekal yang dimanifestasikan di dalam Kristus. Sekarang apa peran Yesus di Bait Suci saat perjanjian baru dan di zaman akhir ini? Pertama, Lukas pasal 2 ayat 46 sampai 47 mengindikasikan bahwa peran Yesus di Bait Suci saat perjanjian baru ialah untuk mengajar. Itulah sebabnya kita banyak menemui Yesus mengajar di Bait Suci. Yang kedua, Matius 21 ayat 14, Yesus melakukan penyembuhan di Bait Suci. Itu juga termasuk peran dari Yesus. Yang paling penting ialah bahwa Yesus datang untuk membersihkan Bait Suci. Hal ini terjadi di awal pelayanannya menurut Yohanes 2 ayat 13 sampai 25 dan juga terjadi di akhir pelayanannya di dunia menurut Matius 21 ayat 12, kemudian Markus 11 ayat 15 sampai 17 dan Lukas 19 ayat 45 dan 46. Homeward Bound halaman 91 mengatakan bahwa dalam penyucian bait Allah, Yesus mengumumkan misinya sebagai Mesias dan memasuki pekerjaannya. Bait suci itu yang didirikan untuk kediaman hadirat ilahi, dirancang untuk menjadi sebuah objek pelajaran bagi Israel dan dunia. Dengan inkarnasi Putra Allah, tujuan surga digenapi. Allah berdiam di dalam umat manusia dan melalui anugerah yang menyelamatkan, hati manusia kembali menjadi baitnya. Allah merancang agar bait suci di Yerusalem menjadi saksi yang terus-menerus atas tujuan yang tinggi yang terbuka bagi setiap jiwa. Di zaman akhir ini, Yesus sudah terangkat ke sorga dan ia berperan menjadi imam besar di bait suci yang ada di sorga. Ibrani 9 ayat 11 dan 12. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Ayat 24 mengatakan, sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sekarang apa manfaat ada di gereja saat ini? Dan apa sama seperti ada di bait suci waktu yang lalu? Berada di gereja saat ini membentuk kita menjadi satu tubuh Kristus untuk menjalankan misinya yang dipercayakannya kepada kita. Review and Herald 4 Desember 1900 mengatakan, gereja di bumi adalah bait Allah dan gereja harus mengambil proporsi ilahi di hadapan dunia. Bangunan ini harus menjadi terang dunia. Bangunan ini harus terdiri dari batu-batu yang hidup yang diletakkan berdekatan, batu yang satu dengan yang lain membentuk sebuah bangunan yang kokoh.
Semua batu-batu ini tidak memiliki bentuk atau dimensi yang sama. Ada yang besar, ada yang kecil, tetapi masing-masing memiliki tempatnya sendiri-sendiri. Di seluruh bangunan tidak boleh ada satupun batu yang cacat. Setiap batu itu sempurna, dan setiap batu adalah batu yang hidup, batu yang memancarkan cahaya. Nilai dari batu-batu itu ditentukan oleh cahaya yang dipantulkannya kepada dunia. Review and Herald 14 Januari 1904. Gereja di bumi harus menjadi pelataran kasih yang kudus. Persekutuan Kristen adalah salah satu sarana untuk membentuk karakter. Dengan demikian, keegoisan disingkirkan dari kehidupan dan pria serta wanita ditarik kepada Kristus, pusat yang agung. Dengan demikian terjawablah doanya agar para pengikutnya menjadi satu sebagaimana ia satu dengan Bapa. Jadi di dalam gereja di mana ada persekutuan umat Allah, kita merasakan hadirat Allah dan ditarik kepada Kristus sama seperti orang Israel merasakan Allah tinggal bersama mereka melalui bait suci dan dituntun melihat kepada Kristus melalui simbol-simbol yang ada di dalam bait suci. Namun secara praktek dan ritual berbeda antara gereja dan bait suci. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita melihat sebab engkau telah menciptakan segala sesuatu. Apa pengertian bahwa bait suci itu kudus dan suci? Nah, bait suci itu kudus karena itu adalah tempat hadirat Allah secara khusus. Kekudusannya bukan karena bangunannya atau benda-benda di dalamnya, bukan. Tetapi karena kehadiran Allah yang memenuhi tempat itu. Seperti yang dicatat di dalam Yesaya 6 ayat 1-5. Nah, apa makna kudus? Kekudusan bait suci ini menekankan bahwa Tuhan itu adalah kudus, bahwa Dia itu terpisah dari dosa dan kejahatan, dan bahwa siapapun yang mendekat kepadanya harus menghormati kekudusan tersebut. Kekudusan ini adalah konsep yang sentral dalam Alkitab. Ini menandakan pemisahan dari kenajisan dan konsekrasi kepada kemurnian. Walter Elwell dalam Baker Encyclopedia of the Bible halaman 984 mengatakan, atribut utama Tuhan dan kualitas yang harus dikembangkan dalam umatnya adalah kekudusan. Kekudusan ini dari kata sifat kudus muncul lebih dari 900 kali dalam Alkitab. Dan kata dalam perjanjian lama utama untuk kekudusan berarti memotong atau memisahkan. Artinya pada dasarnya adalah kekudusan itu adalah pemotongan atau pemisahan dari apa yang najis dan pengudusan untuk apa yang murni. Apa penyebab pelayanan di bait suci itu berbeda dengan pelayanan di gereja yang kita saksikan? Nah, pelayanan bait suci adalah sistem yang diberikan langsung oleh Allah kepada umatnya, lengkap dengan aturan dan simbol yang jelas. Semuanya ini merujuk kepada pengorbanan Yesus Kristus sebagai anak domba Allah. Sementara kalau pelayanan di gereja, gereja itu adalah tempat persekutuan dan penyembahan yang didirikan berdasarkan karya Kristus yang telah selesai. Bait suci masih melihat kepada Kristus yang akan datang ke depan. Gereja merenungkan dan mensyukuri apa yang telah dilakukan oleh Kristus di masa yang lalu. Itu sebabnya gereja tidak lagi memerlukan korban hewan karena Yesus telah menjadi korban sempurna. Sebaliknya, pelayanan gereja itu adalah sebuah peringatan, remembrance akan karya Kristus. Dan karya Kristus itu di dalam gereja diperingati melalui pemberitaan firman, perjamuan kudus, doa, dan pelayanan kasih kepada sesama. Apa jaminan bahwa pelayanan di gereja kita diterima dan berkenan kepada Allah? Saudaraku, pelayanan di gereja itu diterima dan berkenan kepada Allah kalau dilakukan di dalam iman kepada Yesus Kristus yang menjadi pengantara kita di hadapan Allah. Kalau kita baca Ibrani 4 ayat 14-16, bukan ritual atau bentuk ibadah yang menjadi jaminan diterima, tetapi sikap hati yang beriman dan taat kepada firman Tuhan. Apa beda dengan asap dan korban di bait suci? Kita tahu bahwa pada zaman bait suci, asap dari korban bakaran dan darah yang dipercikan itu adalah lambang bahwa
pengorbanan itu sudah diterima. Tapi itu hanya simbol yang menunjuk kepada Yesus. Saat ini penerimaan pelayanan kita sudah dijamin oleh perantaraan Yesus Kristus sebagai imam besar di sorga. Apa keuntungan bagi umat kalau Yesus adalah imam besar di bait suci sorgawi? Jawabannya adalah jaminan penerimaan Allah. Craig Koester dalam Hebrews, A New Translation with Introduction and Commentary, halaman 284 menegaskan hal ini. Penyembah dapat mendekati batas luar tempat kudus menurut Imamat 9 ayat 5 dan Ibrani 10 ayat 1. Sementara imam biasa dapat mendekati sampai mesbah, Imamat 9 ayat 7 sampai 8 dan Bilangan 4 ayat 19. Tetapi hanya imam besar yang dapat sampai mendekati tutup pendamaian. Meskipun demikian, karena Kristus telah mendahului mereka, maka kitab Ibrani mengatakan bahwa kita sebagai pendengar, sebagai pembaca, dapat mendekati takhta kasih karunia, oleh karena Kristus telah masuk sampai ke dekat tutup pendamaian, maka kita memiliki jaminan bahwa ibadah kita, doa kita, penyembahan kita diterima di hadapan Allah. Kita tiba pada pendalaman. Yesus mati untuk menggantikan kita yang harus mati karena dosa. Apakah jaminan ini kita akan selamat? Namun mengapa kalau ada jaminan ini, kenapa perlu ada syarat? Kenapa ada pengadilan, penghakiman, dan akhirnya ada juga yang tidak selamat? Mengapa seperti sia-sia tujuan dan kematian Yesus? Nah, saudaraku yang terkasih, pertanyaan mengenai kematian Yesus sebagai pengganti kita memiliki beberapa dimensi penting. Menurut Ellen G. White, kematian Yesus memang menawarkan jaminan keselamatan bagi umat manusia, tetapi Ellen G. White juga menjelaskan bahwa pengorbanan ini memerlukan tanggapan manusia. Testimonies for the Church volume 2 halaman 129 mengatakan, pengorbanan yang tak terhingga yang telah dibuat oleh Bapa Surgawi kita dengan memberikan anaknya untuk mati bagi kita, seharusnya memberikan pengertian yang tinggi tentang apa artinya menjadi seorang Kristen. Bukannya sesuatu yang sederhana, terdiri dari cinta diri atau keserakahan, tetapi sesuatu yang mencengkram akar-akar kebenaran, mengubah seluruh manusia, menjadikannya makhluk baru. Nah, kemudian tentang mengapa masih ada penghakiman dan tidak semua diselamatkan, Ellen G. White kemudian juga menjelaskan di dalam Christ Object Lesson halaman 314. Di sana dikatakan bahwa walaupun Kristus telah mati untuk menebus manusia dari hukuman, Dia tidak menghapus hukum itu. Hukum Allah tetap tidak dapat diubah. Itu suci, benar, dan juga baik. Hukuman harus dibayar dan jalan keselamatan dibuka, sehingga semua yang mau dapat datang kepada Allah dan menemukan pengampunan dan pertolongan untuk hidup dalam ketaatan. Kemudian di dalam Testimonies for the Church jilid 5 halaman 539 mengatakan, Kristus telah membayar harga penebusan bagi umat manusia dan melaluinya jalan telah disediakan agar mereka dapat kembali kepada Allah jika mereka memilih untuk meninggalkan dosa dan menerima terang dari firman-Nya. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan menjamin keselamatan kita, tetapi jaminan itu menuntut respon dari kita. The Desires of Ages halaman 762 mengatakan, kasih karunia Kristus tidak diberikan kepada siapapun untuk menutupi dosa, bukan untuk memberi izin berbuat dosa, melainkan untuk menyelamatkan dari dosa. Nah, kalau begitu, bagaimana sikap kita atas kematian dan pengorbanan Yesus agar dapat memberikan manfaat akhir kepada kita? Ellen G. White menulis ada 4 hal penting yang dapat kita sikapi untuk merespon pengorbanan Kristus. Yang pertama, ada iman dan penerimaan personal. Di dalam Testimonies for the Church volume 5 halaman 640 mengatakan bahwa pengakuan dosa, baik publik maupun private, harus tulus
dan secara bebas diungkapkan. Dosa-dosa ini hanya dapat diampuni melalui darah Kristus, tetapi bukan pengakuan saja yang diperlukan, tetapi juga pertobatan sejati dan reformasi. Kemudian yang kedua, apa yang dapat kita lakukan? Penyerahan diri sepenuhnya. Selected Messages, buku 1 halaman 396 mengatakan, ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Kristus dengan iman yang tulus, Dia meletakkan kita dalam hubungan yang benar dengan Allah. Kemudian yang ketiga, apa yang dapat kita lakukan untuk merespon, yaitu hidup dalam ketaatan. Faith and Works halaman 71. Kristus mati untuk membuktikan bahwa Allah mengasihi pendosa, tetapi Dia tidak pernah memberikan jaminan bahwa kita dapat terus dalam pemberontakan dan pelanggaran terhadapnya. Kita harus menjawab kasih itu dengan hidup yang taat dan penuh pengabdian. Kemudian yang keempat yang dapat kita lakukan adalah penyucian terus-menerus. The Sanctify Life halaman 10 mengatakan, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi, pekerjaan penyucian dimulai. Ini adalah pekerjaan seumur hidup. Semakin dekat kita kepada Yesus, semakin jelas kita akan melihat kesalahan kita sendiri. Saudaraku, kita datang kepada penutup dan aplikasi dari apa yang kita pelajari dan diskusikan bersama. Apa pengorbanan yang harus kita lakukan saat ini sebagai umat yang percaya? Pengorbanan yang harus kita lakukan ialah penyangkalan diri. Lukas 9 ayat 23, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Paulus juga katakan dalam Roma 12 ayat 1, karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hal ini, saudaraku, diawali dengan datang kepada Allah dengan hati yang menyesal, iman kepadanya, dan pertobatan yang sungguh untuk taat kepada perintah-perintahnya. Kemudian, barulah kita dengan berserah dan bergantung kepadanya, menyerahkan dan mengorbankan waktu, talenta, harta, tubuh kita bagi pekerjaannya untuk menjadi saksi, memberitakan kabar baik kepada orang lain demi keselamatan jiwa-jiwa. Nah, apakah dengan melakukan pengorbanan kita pasti selamat meskipun kita selalu berdosa? Perlu diingat bahwa pengorbanan yang kita lakukan bukanlah agar kita selamat, tetapi karena kita sudah selamat melalui kasih karunia yang kita terima oleh iman di dalam Yesus. Setelah kita menerima kasih karunia keselamatan, Paulus katakan dalam Roma 6 ayat 1 dan 2, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Selalu berdosa di sini artinya bertekun dalam dosa. Lama-lama itu menjadi tabiat yang tidak akan kita akui lagi sebagai dosa, dan tanpa pengakuan sebagai syarat pengampunan menurut 1 Yohanes 1 ayat 9, maka tidak akan ada lagi pengampunan bagi dosa kita. Dan bila hal ini terjadi, maka kita akan kehilangan keselamatan yang sudah pernah kita terima di dalam dan melalui Kristus. Jadi perlu kita garis bawahi bahwa pengorbanan kita bukanlah cara untuk mendapatkan keselamatan, tetapi buah anugerah keselamatan yang sudah kita terima dari Allah melalui Kristus. Manuskrip 49 April 1905. Tuhan Yesus mengundang kita untuk menjadi pekerja bersama dengan Dia. Dia adalah pemilik dan memiliki klaim atas segala sesuatu yang kita miliki. Dengan kesediaan kita untuk menolong dalam pekerjaannya, kita dapat menunjukkan kasih kita kepadanya. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita boleh mempersembahkan hidup kita, menyangkal diri, bagi pelayanan pekerjaannya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa kekal Allah kami di sorga, kami bersyukur kami memiliki Allah yang baik dan setia seperti Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau telah beri kami kesempatan untuk belajar dari firman-Mu. Kami berdoa kiranya Roh Kudus-Mu memetraikan apa yang kami pelajari dalam hati dan pikiran kami, memberi pengertian yang benar dan menyanggupkan kami mempraktekkan itu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sambil kami menantikan kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Tuhan berkati kami semua. Tolong kami dalam setiap kelemahan kami, ampuni kami dari dosa kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin.
Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji, memuliakan nama-Mu, Bapa Tuhan kami. Khalik pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Engkau layak menerima pujian dan penghormatan kami. Engkau adalah inti dari penyembahan, pujian, lagu, persembahan, doa yang kami naikkan. Bagi Engkau kemuliaan, kejayaan, sampai selama-lamanya. Kami datang ke hadapan hadirat Tuhan pada hari Sabat ini, sepenuhnya mengakui betapa kami manusia yang penuh dengan dosa dan kesalahan. Ampunkanlah kiranya kami ya Tuhan, agar kami layak manakala kami mau datang ke hadapan hadirat-Mu. Pada kesempatan Sabat ini, kami bersyukur oleh karena kami diberikan lagi suatu waktu yang baik untuk datang menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada-Mu, dan untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau tentukan pada hari Sabat ini adalah Pendeta Harke Mandolang. Kiranya Tuhan memberkati hamba Tuhan ini, urapi lidahnya, agar Engkau menaruh perkataan-Mu di bibir hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar berasal dari Tuhan, dan kami mendengarkan seolah-olah Tuhan sendiri yang berbicara kepada kami melalui hamba-Mu ini. Berkati hamba Tuhan ini dalam pelayanan, dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan bersama dengan keluarga, dijaga, dipelihara, dilindungi oleh Tuhan hari ini dan seterusnya. Hamba-Mu berdoa untuk sahabat-sahabat Cornelius Media yang mengikuti ibadah ini di tempat mereka masing-masing. Ada yang dari rumah, mungkin juga ada yang di rumah sakit. Biarlah jamahan Tuhan boleh menjadi bagian mereka. Mereka yang sakit diberikan pemulihan. Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang digunakan, supaya mereka dapat memperoleh kesembuhan. Bagi mereka yang ada di rumah, oleh karena mungkin tempat ibadah yang tidak terjangkau atau jauh, biarlah berkat yang sama apabila mereka dengan sungguh-sungguh menyembah Engkau, boleh menjadi bagian mereka. Berdoa untuk sahabat-sahabat kami yang punya berbagai pergumulan hidup, penyakit, masalah keuangan, masalah rumah tangga, dan berbagai kesulitan dan kesukaran, bahkan penderitaan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami yakin Sabat ini ketika kami akan mendengarkan firman dan beribadah, kami dapat memperoleh pemulihan, kami dapat memperoleh kekuatan, dan pengharapan kami semakin membara. Terima kasih untuk pelayanan Cornelius Media. Kiranya Tuhan pakai media ini untuk menjadi jembatan kepada kebenaran, sehingga banyak orang yang belum terjangkau dapat dijangkau dan diberkati, dipersiapkan bagi kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Inilah seruan doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami, sempurnakan doa kami yang tidak sempurna ini, karena kami telah berdoa dan memohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan pimpin aku sampai ujung jalanku, serta-Mu aku selamat, kasih-Mu memberi berkat. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku, Engkau benteng jiwaku, aku harap padamu. Kalau aku digoda, kasih-Mu memberi kuasa. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku
Yesus. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Pimpin, pimpin, Tuhan pimpinlah aku dalam susah dan senang. Tuhan pimpinlah aku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari Sabat-Mu. Dan kami dapat mengisi jiwa kami dengan Tuhan melalui kebaktian. Tibalah saatnya kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu akan menerangi pikiran kami, menjamah hati kami, dan merubah hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom untuk kita semua. Umat-umat Tuhan, dimanapun saudara-saudara berada, kita bersyukur oleh karena pada hari Sabat yang suci ini, kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Judul firman Tuhan pada hari Sabat ini adalah Anak Penghiburan. Mari kita membaca di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayatnya yang ke-24. Firman Tuhan berkata, "Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan." Saudara-saudara sekalian, Lukas sebagai penulis buku Kisah Para Rasul mencatat bahwa Barnabas adalah seorang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Barnabas disebut oleh Lukas sebagai seorang yang baik, penuh dengan roh dan iman. Dan hasil dari kehidupan yang demikian, Barnabas membawa sejumlah orang kepada Tuhan. Seperti apa sikap hidup Barnabas yang sangat luar biasa ini? Yang pertama, saudara-saudara sekalian, Barnabas adalah seorang pembawa damai. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan mengatakan, setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Barnabas tidak mencari keuntungan dari pihak yang sedang ada ketegangan. Sewaktu Paulus datang ke Yerusalem, setelah pertobatannya, banyak murid-murid Yesus tidak percaya kepada Paulus dan menganggapnya sebagai seorang mata-mata. Pada waktu itu, Barnabas menampilkan dirinya sebagai penengah yang bijaksana. Ia memahami ketakutan jemaat Yerusalem, mengingat
Paulus dulunya suka memburu dan menangkap orang-orang Kristen itu. Tetapi Barnabas tahu betul bahwa Paulus yang sekarang ini adalah Paulus yang berbeda. Paulus yang sekarang bukan penganiaya, tetapi seorang pemberita Injil. Dan pada akhirnya melalui Barnabas, Paulus dapat diterima di dalam lingkungan jemaat Yerusalem. Saudara-saudara, kita cenderung ketika ada pertikaian atau perselisihan, seringkali kita tidak bisa menempatkan diri kita dengan benar. Kita justru bukan menjadi pendamai, tetapi justru memperparah persoalan. Kita memihak orang lain yang mungkin kita tidak senangi, dan melaluinya kita menyerang, tetapi memanfaatkan juga orang yang lain. Milikilah sifat Barnabas, yaitu pembawa damai. Yang kedua, saudara-saudara, Barnabas suka berbagi dan memberi kepada orang-orang. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 36 dan 37 mengatakan, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan. Seorang Lewi dari Siprus, ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Di dalam ayat ini kita dapat melihat bahwa Barnabas memiliki kebaikan radikal. Dia menjual sebagian dari miliknya untuk menolong jemaat Tuhan yang sedang membutuhkan dukungan keuangan untuk pelayanan sosial kepada jemaat-jemaat yang hidup di dalam kekurangan. Barnabas memberikan bantuan karena kepeduliannya terhadap keadaan jemaat Yerusalem. Ia merasa bahwa ia adalah bagian dari persekutuan dan merasa sepenanggungan dengan kesusahan yang dialami oleh jemaat. Barnabas lebih suka memberi daripada menerima. Dia merasa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dia memberi tanpa menuntut balas, memberi tanpa mengharapkan balas jasa. Itulah sebabnya arti nama Barnabas adalah anak penghiburan. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, Barnabas memberikan kesempatan dan mendorong orang lain untuk berubah dan memperbaiki diri. Saudara bisa baca itu di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 35 sampai 41 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 11. Di dalam ayat-ayat ini saudara, Paulus menolak untuk mengikutsertakan Yohanes Markus di dalam perjalanan penginjilan Paulus dan Barnabas. Kenapa? Karena menurut Paulus tidak baik membawa orang yang pernah tidak setia di dalam pelayanan. Tetapi saudara-saudara, Barnabas memberi kesempatan sekali lagi kepada Yohanes Markus. Barnabas sadar bahwa setiap orang pernah berbuat kesalahan. Kalau ia sudah sungguh-sungguh menyadari kesalahannya dan memperbaikinya, mengapa tidak diberikan kesempatan? Perbedaan pendapat ini membuat Paulus dan Barnabas harus berpisah. Paulus dengan Timotius dan Barnabas dengan Yohanes Markus. Di kemudian hari, Markus, bahkan Paulus pada akhirnya merasa hormat pada pelayanan yang dilakukan oleh Markus. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa Paulus justru
membutuhkan pelayanan Yohanes Markus. Kita bisa baca itu di dalam 2 Timotius pasal 4 ayatnya yang ke-11. Hanya Lukas yang tinggal dengan aku. Jemputlah Markus dan bawalah ia kemari, kata Rasul Paulus. Kenapa? Karena pelayanannya penting bagiku, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, sangat sulit kita menerima orang, apalagi yang dalam pandangan kita sebagai orang yang tidak baik. Barangkali seseorang telah mengalami perubahan-perubahan dalam hidupnya, tetapi yang kita ingat dan ceritakan adalah kekurangan-kekurangan dari orang itu. Kita merasa kita lebih pantas dan layak, sedangkan orang lain tidak. Saudara-saudara, belajarlah seperti Barnabas. Yang keempat, Barnabas memiliki sikap tidak iri hati dengan keberhasilan orang lain. Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 23 sampai 26. Firman Tuhan mengatakan, setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus. Dan setelah bertemu dengan dia, dia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Sambil mengajar banyak orang, di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Saudara-saudara, dulunya Paulus adalah rekan sepelayanan dari Barnabas. Paulus ikut kemana saja Barnabas pergi, sambil belajar bagaimana menjadi seorang pemberita Injil. Pada saat Paulus tampil dan lebih terkenal dari Barnabas, Barnabas tidak menjadi iri dengan keberhasilan Paulus. Ia tidak berusaha untuk menjatuhkan Paulus demi namanya. Justru ia bangga bahwa Paulus lebih berhasil, lebih baik dari dirinya. Kita suka iri dengan orang lain. Kita tidak suka melihat keberhasilan orang lain. Semakin berhasil seseorang, kita semakin sakit hati. Kenapa? Karena kita merasa mungkin lebih baik dari orang itu. Kenapa orang itu? Kenapa bukan saya? Saudara-saudara sekalian, iri hati akan menumpulkan kemampuan-kemampuan kita. Waktu kita terbuang percuma memikirkan orang lain. Dan hasil dari iri hati adalah perselisihan dan pertengkaran. Mari kita kembali ke ayat inti kita. Kisah Para Rasul 11 ayat 24. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Saudara-saudaraku, kehidupan Barnabas adalah kehidupan yang dituntun oleh Roh. Ia menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Ia mau melakukan apa yang Yesus ajarkan dengan sepenuh hatinya. Imannya tidak mati, tetapi imannya dinyatakan dalam cara hidup setiap hari. Dengan berbagi, dengan menolong orang lain lebih baik. Ia gembira melihat keberhasilan orang lain. Dan dia hidup di dalam tuntunan Roh Kudus. Itulah sebabnya Barnabas disebut anak penghiburan. Kenapa? Karena dimanapun dia berada, ia mendatangkan sukacita, kebahagiaan bagi orang lain. Dan hasil dari semuanya itu, karakternya
telah menuntun banyak orang datang kepada Tuhan. Marilah kita memiliki sikap-sikap hidup seperti Barnabas setiap hari. Maka dengan demikian, ada banyak orang yang akan datang kepada Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas dalam hidupnya, maka kita pun akan dapat melakukan hal yang sama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kiranya pengalaman hidup rohani Barnabas akan dapat menjadi pengalaman iman kami setiap hari. Kami dapat membangun karakter yang baik. Hidup kami dapat dituntun setiap hari oleh Roh Kudus. Dan karakter hidup kami akan menuntun orang-orang untuk datang kepada Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, kami akan dapat menjadi penghiburan. Kami dapat memberikan sukacita dan kebahagiaan dengan orang lain. Dan kami dapat nikmati hidup yang Engkau karuniakan dengan menjadi berkat bagi sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.